Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Ahmad dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Prodi Teknik Elektro D4. Saya akan menjelaskan sedikit tentang peralatan-peralatan distribusi. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu trafo distribusi. Trafo distribusi yaitu komponen utama dari gardu distribusi untuk menurunkan tegangan dari sisi tegangan menengah atau SUTM menjadi tegangan yang siap dipakai oleh pelanggan. Trafo yang dipergunakan mulai dari 50 kV ampere sampai dengan 400 kV ampere sesuai dengan kebutuhan pembangunan gardu. Trafo ini biasa kita jumpai di atas tiang ataupun pada pembangkit tenaga listrik. Kemudian yang kedua adalah FCO atau push cut out. FCO ini berfungsi yaitu proteksi atau pengaman lebur pada gardu distribusi khususnya. FCO ini juga berfungsi sebagai alat pelindung trafo dari arus hubung singkat dan sebagai alat untuk membebaskan sumber tegangan jika dilakukan pemeliharaan. Proteksi pada FCO ini dipasang dalam bentuk pusling yang dapat disesuaikan dengan arus nominal trafo distribusi yang terpasang. Nah, FCO ini biasa kita jumpai pada trafo ini akan berada pada di atas trafo. Kemudian yang ketiga, genset atau biasa kita sebut dengan generator. Genset ini singkatan dari generator set. Generator adalah alat penghasil listrik. Jadi prinsip kerja generator yaitu mengubah energi gerak atau kinetik menjadi energi listrik. Di dalamnya ada rotor. Rotor ini akan berhubungan dengan poros generator listrik yang berputar pada pusat stator. Kemudian poros generator listrik tersebut biasanya diputar dengan menggunakan usaha yang berasal dari luar, misalnya seperti berasal dari turbin air. Jadi genset ini menggunakan usaha yang berasal dari luar seperti turbin air. Kemudian yang keempat adalah bearing. Bearing yaitu bantalan atau lebih dikenal sebagai lahar. Jadi kalau pada motor itu biasa kita sebut dengan lahar. Tapi kalau orang-orang listrik biasa kita sebut dengan bearing. Nah, bagi seorang mekanik pasti sangat tidak asing dengan kata bearing sebagai elemen atau komponen dalam mesin yang selalu berputar menjaga porosnya. Tugas bearing adalah menjadi poros yang dikenal sebagai shaft agar selalu berputar pada sumbunya, menjadi benteng untuk menghalang gesekan keras agar tidak terjadi kerusakan. Bearing sendirinya merupakan peran penting dalam industri mesin elektronik. Bisa kita lihat pada gambar yaitu bearing pada PLTM, pembangkit listrik tenaga mikro. Kemudian yang selanjutnya yaitu butterfly. Nah, butterfly berfungsi untuk menyeimbangkan turbin pada pembangkit.
butterfly ini digerakkan oleh kecepatan air. Jadi kata lain dari butterfly yaitu penyeimbang turbin. Nah, gambar ini saya ambil dari PLTM. Jadi ini adalah butterfly dari turbin PLTM. Kemudian yang selanjutnya yaitu tiang listrik, yaitu tiang yang dipergunakan untuk gardu distribusi. Tiang jenis ini bisa berupa tiang beton maupun tiang besi yang memiliki kekuatan kerja sekurang-kurangnya 500 dan dengan panjang 11 atau 12 meter. Jadi tiang ini biasa kita lihat di sepanjang pinggir jalan. Yang ini akan menarik atau menahan kabel jaringan atau kabel PLTC dari tiang 1 ke tiang 2. Yang selanjutnya adalah governor. Governor adalah sebuah peralatan mekanis yang berfungsi untuk mengatur putaran dari sebuah mesin, maupun itu mesin turbin, mesin diesel, yaitu dengan cara mengatur jumlah masuknya aliran fluida, baik itu gas, uap maupun cair ke turbin ataupun ruang bakar. Jadi governor pada pembangkit listrik tenaga mikro ini berfungsi untuk memutar oli yang ada pada dalamnya. Jadi di sini oli akan diputar untuk disalurkan ke bearing atau lahar agar lahar tidak cepat panas. Governor juga memiliki timer kecepatan dan pipa-pipa penghubung. Kemudian selanjutnya yaitu panel AC DC gardu induk. Panel DC AC gardu induk adalah alat listrik yang berupa lemari pembagi. Di dalam panel DC AC terpasang saklar kecil atau pus-pus sebagai pembagi beban dan pengaman dari instalasi yang terpasang pada gardu induk. Jadi di panel ini terdapat beberapa saklar kecil atau jenis pus-pus seperti pusling, timer dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pusling atau biasa disebut dengan positioning. Pusling ini dipasang pada tabung CO atau cut out yang berfungsi sebagai pemutus jika ada arus yang melebihi kapasitas ukuran pusling. CO atau cut out sendiri dipasang sebagai pemutus DTM ataupun pemutus sebelum trafo gardu. Jadi pusling ini adalah salah satu bagian dari FCO. Jadi isi dari FCO. Terus pusling ini akan putus apabila kabel jaringan atau trafo memiliki beban yang lebih atau kerusakan pada kabel jaringan ataupun trafo yang biasa kita sebut dengan trip atau gangguan. Kemudian selanjutnya yaitu fan pendingin, yaitu sistem pendingin pada transformator yang digunakan untuk mengurangi panas.
oil melalui radiator oil akan didinginkan dibantu dengan kipas atau fan. Jadi kadangkala trafo yang digunakan pada pembangkit akan panas, namun di situ tidak lepas dengan pemasangan fan untuk mengurangi panas atau mendinginkan trafo. Jadi fan ini adalah fan dari pembangkit listrik tenaga mikro. Ini akan mendinginkan trafo yang ada pada sampingnya. Kemudian selanjutnya yaitu isolator. Isolator berfungsi sebagai penopang beban atau pemisah antara konduktor tanpa membuat adanya arus mengalir keluar atau antara konduktor. Istilah ini juga digunakan untuk memberi nama pada alat yang digunakan untuk menyangga kabel transmisi listrik pada tiang listrik. Jadi isolator ini biasa kita lihat pada ujung tiang paling atas. Di sini kita akan berhubung. Isolator ini akan berhubungan dengan kabel jaringan transmisi. Selanjutnya yaitu jaringan distribusi. Jaringan distribusi dengan fasa RST. Jaringan distribusi adalah suatu saluran atau jaringan yang menghubungkan dari sumber daya listrik besar atau gardu induk dengan para konsumen atau pemakai listrik, baik itu pabrik, industri ataupun rumah-rumah. Kemudian selanjutnya itu kabel twisted. Kabel twisted adalah sebuah bentuk kabel di mana kedua konduktornya digabungkan dengan cara dipilin atau dipelintir dengan terlebih dahulu melapisi isolator pada bagian luar setiap konduktornya. Kabel ini biasa kita lihat pada sambungan PLTC ke KWH. Ini kabel ini yang kita gunakan, kabel twisted. Kemudian selanjutnya yaitu NT-fuse. NT-fuse atau NH-fuse adalah alat listrik yang digunakan sebagai pengaman pada rangkaian listrik. NT-fuse berfungsi untuk memutuskan arus apabila dilewati arus berlebih. Jadi fungsi NT-fuse itu untuk memutuskan arus apabila dilewati arus berlebih sehingga tidak merusak alat listrik atau mesin yang terpasang. Ini sama halnya dengan MCB, itu pengaman. Ya, karena bedanya NT-fuse untuk mengamankan tenaga tinggi. NT-fuse ini bisa kita temui pada panel distribusi. Kemudian selanjutnya adalah panel distribusi. Panel distribusi merupakan panel yang dilengkapi dengan circuit breaker yang berfungsi sebagai pemutus atau pembagi penyalur arus listrik ke panel-panel yang lebih kecil kapasitasnya. Ini sama halnya juga dengan MCB, namun ini digunakan pada jaringan utama tegangan tinggi. Selanjutnya feeder yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik baik berupa pusat pembangkit maupun gardu induk sampai ke pusat
pusat beban digunakan jaringan tegangan menengah. Pada sistem jaringan distribusi primer, saluran yang digunakan saluran daya listrik pada masing-masing beban disebut dengan penyulang, yaitu feeder. Jadi di feeder ini akan menyalurkan tenaga listrik dan membagi tegangan listrik ke wilayah-wilayah tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu piercing connector. Piercing connector 2 baut atau 1 baut yaitu tap konektor PLN. Konektor tembus kedap air ini dirancang untuk digunakan pada sistem kabel berisolasi. Badan konektor terbuat dari serat kaca dan material termoplastik yang dapat melindungi dari cuaca dan sinar ultraviolet. Konektor ini bisa juga kita gunakan sebagai penyambung kabel apabila kabel Twisted SR mengalami gangguan atau putus. Nah, konek ini juga yang akan berfungsi sebagai penghubung tegangan dari kabel PLTC ke kabel Twisted SR yang seterusnya akan mengalir ke KWH. Selanjutnya yaitu sutet atau tower atau biasa disebut dengan saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, dan sutet adalah singkatan dari saluran udara tegangan ekstra tinggi dengan kekuatan 500 kV yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien. Kemudian sensor kerusakan. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi kerusakan pada alat yang sedang beroperasi. Pada saat ada kerusakan pada salah satu peralatan distribusi ini, maka lampu LED berwarna merah akan muncul sendirinya. Bisa kita lihat pada gambar bagian bawah terdiri dari beberapa macam kotak yang disitu adalah nama alat distribusi. Jika ada salah satu alat distribusi yang mengalami error, maka di sini sensornya akan berfungsi. Di sini akan menyala. Kemudian yang terakhir adalah turbin. Ini adalah salah satu turbin dari PLTM. Turbin adalah sebuah mesin berputar yang mengambil energi dari aliran fluida. Turbin sederhana memiliki satu bagian yang bergerak, assembly rotor blade. Fluida yang bergerak menjadikan baling-baling berputar dan menghasilkan energi untuk menggerakkan rotor. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik atau menggerakkan kincir angin. Itulah beberapa peralatan distribusi yang sempat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.